ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengetahui bersama bahwa tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita melainkan itu semua telah dicatat oleh malaikat yang mencatat. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terlontar melainkan telah dicatat oleh malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat. Dan tentunya Allah mencatat semua itu sebagai hujjah atas apa yang kita ucapkan. Nabi SAW mengatakan kepada Muaz, ketika Muaz mengatakan, apakah kami akan dihisab dan diadab karena apa yang kami ucapkan? Maka Nabi mengatakan, taqilat ka ummuka ya Muaz, wa hal yakubun nas ala wujuhihim fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia yang tersungkur jatuh ke dalam api neraka karena ucapan lisannya? Maka di sana banyak orang-orang yang masuk neraka karena lisannya. Ya, masuk neraka karena lisannya, karena ucapan, perkataan, ya, sepotong perkataan yang diucapkannya yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, khairuddin ma'asyiral muslimin, pada kesempatan malam ini kita akan membahas beberapa perkataan-perkataan yang mungkin mudah terucap, ringan terasa di lisan, akan tetapi tanggung jawabnya, akibatnya, dampaknya sangat besar bagi kehidupan seseorang. Bisa merusak imannya, bisa merusak akidahnya, tauhidnya, bisa merusak agamanya, bisa merusak dunia dan akhiratnya. Itu kata-kata yang mengandung perkara yang dilarang Allah, seperti syirik, ya, pelecehan terhadap Rabbul Alamin dan sejenisnya, atau kata-kata yang merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salah satu di antaranya adalah ucapan seorang hamba, mutirna binaumi kaza, kami
mendapat hujan karena bintang ini dan itu. Kami mendapat nikmat, yaitu hujan yang turun dari langit karena bintang ini dan bintang itu, karena ini dan itu. Nabi SAW mengatakan ya bahwa umat ini ada 4 perkara di tengah-tengah umat ini, perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan, yang belum ditinggalkan oleh kaum muslimin. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Mereka belum meninggalkannya. 4 perkara jahiliyah, yaitu 4 perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Keempat perkara itu salah satunya adalah yang Nabi menyebutkan ya, al-fakhru fil ahsab wal ta'nu fil ansab, membanggakan kebesaran leluhurnya, mencela keturunan, kemudian an-niyahah, meratap ya, an-niyah yaitu meratap, dan salah satu di antaranya adalah al-istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, yaitu mengatakan ucapan ya hamba itu, ucapan manusia bahwa kami mendapatkan hujan karena ini dan itu, karena kekuatan ini dan itu. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan, belum ditinggalkan oleh kaum muslimin. Zaid bin Khalid al-Juhani menceritakan kepada kita, Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah fi idhris sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat, yaitu salat subuh di Hudaybiyah selepas hujan turun pada malam tersebut. Falamman sarafa aqbala 'ala an-nas, selesai salat Nabi menghadap manusia, menghadap jemaah. Faqala, Nabi bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Rabb kamu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jemaah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, Nabi mengatakan kepada mereka, pagi ini ya, di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Barang siapa yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena karunia Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, dialah hamba yang beriman kepadaku dan kafir ingkar kepada bintang-bintang, tidak percaya, tidak beriman kepada bintang-bintang. Wa amma man qala muqtirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Adapun hamba yang berkata kami dituruni hujan oleh bintang ini dan bintang itu, karena bintang ini dan bintang itu, maka orang ini kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi ini salah satu ucapan yang dilarang ya. Kita mengatakan kami mendapatkan hujan karena ini dan karena itu. Tetapi nisbatkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapatkan hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Akhwani fillah ma'asyiral muslimin. Ya, termasuk kita ya, termasuk ini lupa kepada Allah. Dia mengatakan kita mendapat hujan turun ini karena ucapan ya, ramalan cuaca. Memang ramalan cuaca itu suatu hal yang mungkin secara ilmiah dibolehkan karena sekedar perkiraan ya.
Tapi ketika hujan turun, janganlah kita ucapkan perkataan itu. Walaupun itu sudah disebutkan di dalam perakiraan cuaca. Ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmat tersebut, atau mengatakan hadhihi rahmah, ini adalah rahmat, ya. Atau mengatakan utirna bi fadlillah wa rahmatihi. Itu ucapan-ucapan yang seharusnya diucapkan oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan hujan. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara ucapan-ucapan yang dilarang, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, adalah seperti yang dikatakan, wala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahui. Abdullah bin Abbas menjelaskan berkaitan dengan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan menjadikan sekutu-sekutu, mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengetahui. Beliau mengatakan al-andad, ya, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk syirik yang lebih samar daripada rayapan seekor semut di atas batu licin yang hitam di malam kelam. Ini perkara syirik, tapi sangat samar, karena ini berkaitan dengan ucapan, perkataan, bukan perbuatan anggota tubuh, lisan yang gak bertulang. Ya, kadang-kadang lisan ini bergerak dia di luar perhitungan dan kendali akal atau otak. Ya, tiba-tiba saja lisan itu sudah bergerak, padahal kayaknya belum disuruh oleh otak. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan, yaitu ucapan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Ya, dia mengatakan demi Allah, wallahi, ya, demi Allah dan demi hidupmu, wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Atau dia mengatakan demi hidupmu, ya, dia mengatakan demi hidup, dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara syirkul fil alfaz, syirik di dalam perkataan. Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ucapan kata beliau, kalau bukan karena anjing kecil miliknya ini, ya, kalau bukan karena anjing kecil ini, tentu kita telah disatroni oleh maling-maling dan pencuri-pencuri. Kalau bukan karena ada anjing ini, ada kucing ini, ada burung ini, tadi malam sudah kita sudah kecurian. Dia baru saja dapat nikmat, yaitu apa? Dijaga rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita juga senang kalau misalnya kita hampir menjadi sasaran atau korban pencurian, tapi gagal. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Itu termasuk nikmat, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Allah melindungi kita dari mara bahaya. Nah, ketika itu terjadi, dia tidak menisbatkannya kepada Allah. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia sandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Ya, kalau bukan karena anjing ini yang menggonggong tadi malam sehingga saya bangun, niscaya rumahku sudah kecurian. Memang itu Allah jadikan sebab, ya, tapi itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan semua itu, yang menakdirkan semua itu, yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan lebih dulu pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hal itu. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja membuat anjing itu diam, nggak menggonggong dia. Nah, kalau kecurian, ini di manusia ini, bagaimana kufurnya manusia itu. Kalau kecurian, siapa yang disalahkannya? Ya, Allah dan anjing itu kan begitu. Dia menggerutu, dia menggugat takdir,
Ya, kenapa rumah saya dicuri, ada rumah samping enggak katanya. Dan dia pun marah kepada anjing, dasar anjing bodoh katanya. Sudah tahu ada maling tapi tidak menggonggong, semua disalahkan. Yang benar cuma dirinya sendiri. Ya, begitulah kufurnya manusia. Nah, ketika dia dapat nikmat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ibnu Abbas mengatakan termasuk ya kategori menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau perkataan kata beliau, kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu pencuri-pencuri itu telah masuk. Ya, yang termasuk ucapan-ucapan yang dilarang. Ya, seseorang diselamatkan Allah dari musibah ketika dia dalam keadaan genting dan gawat, mungkin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita naik pesawat, tiba-tiba dalam keadaannya darurat. Artinya apa? Ya, cuaca sangat buruk hingga pesawat terguncang keras. Maka dapat kita saksikan semua penumpang itu senyap, masing-masing berdoa, baru ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, mendarat dengan mulus, siapa yang mereka puji? Allah? Tidak. Yang mereka puji pilotnya. Ya, yang mereka puji pilotnya. Yang mereka banggakan pesawatnya. Wah, memang hebat pesawat ini. Pesawat baru ini. Ya, canggih. Ya, manusia yang dibanggakannya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semua cuma sebab. Penentunya adalah yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Maka ingatlah kepada Allah ketika kita dapat nikmat, nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ucapan seseorang kepada temannya, kata beliau, atas kehendak Allah dan kehendakmu, yaitu dia menggabungkan kehendak Allah dan kehendak makhluk. Ini terjadi ya di zaman Nabi SAW. Ada seorang yang datang kepada Nabi dan berkata, ya khairana wa ibna khairina wa ya sayyidana wa ibna sayyidina. Kemudian dia mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Afwan, Masya Allah wa syi'ta. Maka Nabi SAW mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul Masya Allah wa. Jadi Nabi mengoreksi ucapannya itu, bahwa ucapannya itu adalah ucapan yang keliru, salah. Ya, walaupun tujuan sahabat ini, tujuan orang ini benar, bagus, dan begitu ya, tapi ucapannya itu salah. Karena niat yang bagus, niat yang niat yang betul, niat yang lurus, ya, tidak menjadikan satu perbuatan buruk menjadi bagus. Maka Nabi menegurnya dan berkata kepadanya, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul, katakanlah, ini ucapan yang benar, Masya Allah wahda, hanya dengan kehendak Allah semata. Ya, hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, demikian ya khonifidin, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, dan ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena fulan, laula Allah wa laula fulan wa fulan. Dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Ini masalahnya kan cuma kata wow saja, ya, yang membedakan seperti tadi, Masya Allah wa syi'ta. Kalau dia ucapkan Masya Allah thumma syi'ta, niscaya akan berbeda maknanya, pengertiannya, kandungannya berbeda. Atas kehendak Allah kemudian kehendak. Jadi tidak menyandingkan, menyamakan, menyamaratakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, walaupun itu adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang membedakan cuma karena kita katakan huruf waw saja.
tapi artinya kandungannya akan berbeda ya masyarakat muslimin. Kalau ada orang mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan karena fulan, ya, ini kan kalimat mengandung penyamaan, ya, antara Allah dan fulan. Ya, secara dalam bahasa Arab, waw itu, ya, dalam bahasa Arab, waw itu adalah huruf ataf, ya, yang menyambung kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya dengan kalimat sebelumnya, yang berfungsi berfaedah memberikan pengertian al-jama', mutlaqul jama', penggabungan secara mutlak. Kalau saya katakan telah datang si fulan Muhammad dan Zaid, artinya apa? Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya, mereka berdua datang berbarengan, bersama, ya, sama, setara, ya, gak berbeda waktunya. Tapi kalau saya katakan Ja'a Muhammadun thumma Zaidun, apa pengertiannya? Datang Muhammad lebih dulu, kemudian baru selang beberapa waktu baru datang si Zaid. Jadi nggak sama kedatangannya, berbeda. Jadi berbeda antara Muhammad dengan Zaid. Tapi kalau dikatakan Ja'a Muhammadun wa Zaidun, ini sama-sama datang pada waktu yang sama, ya, artinya sama antara keduanya, nggak ada beda. Maka kita harus melihat detil dari ucapan yang kita lontarkan. Dan ini kadang-kadang kita sering keseliru, ya, tergelincir masalah lisan ini, masyarakat muslimin, ya. Nah, jadi termasuk diantaranya kata Ibnu Abbas adalah perkataan seorang kalau bukan karena Allah dan karena fulan, ya, tapi ucapkanlah kalau bukan karena Allah, kemudian karena kita bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada manusia. Maka Nabi Ibnu Abbas mengatakan di sini, janganlah engkau sertakan si fulan dalam ucapan-ucapan tersebut. Semua itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun ini syirkun asghar, syirkun fil alfaz, tapi sekecil-kecilnya syirik itu adalah dosa besar. Jadi ini termasuk dalam kategori kata-kata yang dilarang di dalam Islam, ya. Nah, tapi ya kadang-kadang refleks itu menggandingkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, itu kadang-kadang refleks. Ya, sebenarnya orang-orang Yahudi juga tahu itu kata-kata yang gak bagus, gak benar. Qutailah, ya, radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, anna Yahudiyan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang Yahudi datang menemui Nabi dan berkata, innakum tusyrikun, kalian ini kaum muslimin masih berbuat syirik. Innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta, kalian masih mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taqulun, dan kalian juga masih mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, memang Ka'bah itu kan dihormati, kan, dimuliakan di dalam Islam. Bagi kaum muslimin itu adalah satu yang sangat sakral. Kalau ada yang menodai Ka'bah itu marah kaum muslimin sedunia, kan, gitu ya. Yang nggak kenal Islam, yang nggak pernah sholat pun akan marah, ya, akan menghunuskan pedangnya kalau simbol kaum muslimin itu dihina. Namun dia adalah makhluk, ya, kita tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah dan mengatakan demi Ka'bah, ya. Maka orang Yahudi mengatakan kalian masih berbuat syirik karena kalian masih mengatakan demi Ka'bah. Fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Maka Nabi menyuruh kaum muslimin, para sahabat, apabila ingin bersumpah untuk mengatakan wa rabbil Ka'bah, jadi dan demi Rabb pemilik Ka'bah, ya, Rabb yang memiliki Ka'bah, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan menyuruh mereka untuk mengucapkan, ya, masya Allahu thumma syi'ta. Thumma syi'ta, yaitu dengan kata-kata thumma, kemudian.
Jadi ini ya namanya kita katakan bicara seorang itu menunjukkan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan IQ-nya, ya. Jadi kita harus detail di dalam setiap ucapan perkataan yang kita ucapkan, ya. Kita harus detail di dalam fillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, seperti ini. Sebagian orang ini termasuk di antara perkataan yang dilarang adalah mencaci massa. Ya, mencaci massa, mencela massa, itu dilarang. Dalam kitab As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Yu'dini ibnu Adam yasubud dahr wa ad-dahr uqallibul laila wan nahar." Allah mengatakan, ini hadis qudsi, Allah berkata, anak Adam telah menyakitiku. Mereka memaki massa, mencela massa, melaknat massa. Padahal akulah yang menciptakan massa, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Jadi kita tidak boleh mengeluhkan massa. Datang siang mengeluh, datang malam mengeluh. Udah malam, ada siang. Itu terwatak begitu saja. Ya, reflekskan begitu ya. Sudah kadang-kadang ya karena ikut latah ucapan, mengikuti ucapan-ucapan manusia. Termasuk perkataan yang kadang-kadang ini gak ada manfaatnya juga diucapkan, sekedar basa-basi aja. Dia untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu. Ini waktu rugi kalau kita disingkat-singkat, walaupun tujuannya. Tapi ini kata-kata yang sebenarnya agak aneh gitu ya. Tapi sering diucapkan oleh MC gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu katanya. Saya pernah ya kepada Pak MC, ya pada moderator, ini waktu jangan disingkat. Ya normal aja kita sudah merasa ya banyak kelalaian kita terhadap waktu. Maka jangan perlu disingkat-singkat lagi, nggak bisa waktu itu disingkat, tetap 24 jam. Ya, tetap 24 ya. Bicara tentang waktu ini, ya termasuk mencaci memaki waktu adalah mencaci apa yang terjadi pada waktu. Maka dari dulu ya, para sahabat dahulu mereka menghisab diri mereka karena ucapan mereka, ya, panas sehari, panas sehari, dingin sehari. Itu apa? Mencela, wah panas sekali, dan gitu. Hujan, mencela, hujan. Panas juga dicela, kan begitu ya. Panas salah, dingin salah. Jadi ini termasuk mencela sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Datang musim hujan menggerutu, datang musim kemarau juga menggerutu, nggak ada puasnya. Itu kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perputaran waktu siang malam, musim-musim itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktunya musim hujan, ada waktunya musim kemarau. Kalau di daerah yang ada 4 musim, ada waktunya musim dingin, ada waktunya musim semi, musim gugur, dan musim panas. Jadi nggak usah dicela, datang sendiri dia. Allah yang bolak-balikkan siang dan malam, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memutar musim-musim itu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan waktu. Ya, kita bicara sedikit tentang waktu. Memang waktu ini suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tanya dulu Pak, ini apa ini? Jam. Kalau yang di tangan? Jam tangan. Hah? Jam tangan. Dari ini? Jam dinding. Salah tadi kan? Silap. Kalau arloji bukan ya? Jam tangan itu. Oh, kalau ini gantung? Jam kantong. Jam kantong atau jam gantung? Jam gantung Medan. Jam gantung Medan. Digantung itu Pak. Ya. Ini kenal benda ini? Kenal kali Pak. Tiap hari diganti ya. Ini alat transportasi. Ya. Alat transportasi metik. Gak ada R-nya menurutnya. Punya mobil metik ada R-nya ini. Metik ini
maju terus gede gitu, depan terus. Ini alat transportasi, alat penunjuk waktu yang akan membawa kita ke alam lain. Jadi ini benda yang paling menakutkan sebenarnya. Melihat ini ngeri kita, seharusnya ngeri Pak. Ya, melihat jam ini ngeri kita. Kenapa? Gak bisa mundur dia. Mau kita mundur kan gitu. Tapi dia gak bisa mundur, dia maju terus. Ya, kita mundurkan dia tetap maju. Apa yang pakai jam tangan itu ketika dia lihat ya jamnya itu, jam tangannya itu atau arlojinya itu, dia begitu. Ini alat yang paling efektif untuk mengingat mati. Ini alat transportasi. Ya, alat transportasi yang akan membawa kita ke alam berikutnya. Ini dia alat apa namanya? Alat transportasi. Ya, kita akan berjalan ya. Kita sedang dalam perjalanan menuju alam berikutnya. Ya. Naik apa kita? Ya naik dia. Ya, dia akan menyampaikan kita kepada ajal yang kita tunggu-tunggu maupun yang tidak kita tunggu-tunggu. Ya. Wajah sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datang nanti sakratul maut ya, secara hak di depan mata. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itulah perkara peristiwa yang kamu berusaha untuk menghindar darinya, tapi tidak bisa menghindar. Inilah dia waktu. Maka jangan dicela waktu itu. Ya, tidak boleh dicela. Tapi hendaknya kita bertanya. Ya, dari waktu yang terus berjalan ini kita isi dengan apa? Ya, kita isi dengan apa? Itu tadi kan jarum panjangnya di 6 tadi kita mulai. Sekarang sudah 11. Mau ke 12. Tiba-tiba kita meleng sedikit udah 12 ya. Meleng lagi udah ke 6 lagi, yang pendek sudah ke 8. Begitu cepat dia berjalan. Allah yuqallibu laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, membolak-balikkan siang dan malam. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Dan ini adalah penunjuknya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Inna itu bahasa Arab artinya sesungguhnya. Fungsinya untuk apa? Takkid, penegasan. Al-insan, alif lam lil istighraq, mencakup semua manusia. Siapa saja yang merasa dirinya anak Adam, ya masuk ke situ. Ada yang bukan merasa, ada yang merasa bukan anak Adam. Ya. La apa ini? Lafi. La apa? La ditakkid. Untuk penegasan, jadi penegasan di atas penegasan, penekanan di atas penekanan. Artinya benar-benar ditekankan. Ya, ini perkara serius. Itu artinya. Fi dalam. Ya. Ini menunjukkan apa? Ya. Manusia itu ada di situ, berada di situ. Seperti Nabi mengatakan, saya rujuk ala ummati, akan keluar nanti atas umatku. Berarti ini adalah orang-orang di luar kaum muslimin. Tapi kalau fi ummati itu di dalam kaum muslimin sendiri. Seperti Nabi menggambarkan, ya, menceritakan tentang Khawarij. Saya rujuk fi ummati qaumun hudasaul asnan, sufa'ul ahlam. Fi artinya apa fi? Mereka berasal dari kaum muslimin. Innal insana lafi, artinya manusia itu sekarang ketika dia lahir ke dunia bro fi apa? Khusrin ini nakirah dalam bentuk isbat, penetapan. Yang ada penafian di sini ya. Fungsinya apa? Dividen umum. Artinya rugi dunia maupun rugi akhirat, rugi segalanya.
Ada satu faedah yang dapat kita petik dari sepenggal ayat ini, itu apa? Hukum asal manusia itu adalah rugi. Hukum asal seorang insan adalah rugi. Artinya berugi. Manusia itu begitu dia datang ke dunia rugi. Fi khusr, dalam kerugian. Dia bawa sifat jahil, dia bawa sifat zalim. Begitulah yang dia diganggu oleh setan. Banyak PR-PR yang harus dilakukannya. Begitu dia berol lahir ke dunia. Nah, demikian yang benefitin. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa ini. Jadi masanya adalah sesuatu yang agung. Allah bagi rata kepada semua manusia. Maka jangan sekali-kali kita celah. Tapi manfaatkanlah masa. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas umat manusia, hamba-hambanya selain surat ini, niscaya sudah mencukupi untuk mereka. Artinya kalau 113 surat lainnya itu tidak ada, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, cuma satu surat ini saja, itu sudah cukup. Teman-teman masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, begitulah agungnya masa itu. Maka Allah, kita sering mendengar jangan buang-buang kesempatan ya. Pernah dengar ucapan seperti itu? Jangan buang-buang kesempatan. Benar nggak? Ya, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang masa, jangan buang-buang kesempatan kan gitu ya. Benar nggak? Benar. Saya tanya dulu, benar nggak kata-kata itu? Salah. Hah? Salah. Ya, ada yang bilang benar, ya benar. Ya bagus, kata-kata itu bagus. Ya, tapi ada tapinya. Al-Quran memberikan ungkapan yang lebih bagus lagi. Ini hebatnya Al-Quran. Ini tingginya Al-Quran ini menunjukkan dia turun dari Rabbul Alamin. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Fa idza faragta fansab. Jika kamu sudah selesai dari satu amal soleh, kebaikan, cari amal soleh yang lain. Jadi Allah mengatakan, seolah-olah mengatakan, ya, ciptakanlah peluang, ciptakanlah kesempatan. Ya, ada orang itu, dia mau berbuat baik, tapi nunggu orang lain. Ya, dia nunggu kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, nggak jadi. Ya, mau taklim ini nunggu jemputan. Nunggu lewat. Ini namanya orang yang menunggu kesempatan. Ya. Begitu kesempatan gak datang, memang bagus niatnya mau datang majelis ilmu kan gitu ya. Tapi dia nunggu bola. Ya, dia bukan mengejar bola. Ya, dia nunggu peluang, bukan menciptakan peluang. Orang mukmin dia menciptakan peluang. Ya, amal soleh itu yang gak ada jadi ada. Nah, itu dia orang mukmin. Ya, membuat peluang untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh, untuk beribadah, bukan menunggu peluang. Ini kan orang menentukan. Ya, kalau ditakdirkan berbuat baik, buat baik aja. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita apa? Kehendak tentunya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maka ungkapan Al-Quran itu levelnya lebih tinggi lagi. Nah, itu dia. Ya, ungkapan Al-Quran itu levelnya lebih tinggi lagi, Pak. Fa idza faragta fansab. Fansab itu fi'il amar, perintah. Jika kamu sudah selesai dari satu kebaikan, fansab, cari peluang berbuat kebaikan yang lain. Jangan menunggu bola. Nah, itulah dia ungkapan Al-Quran. Hebat kan? Nah, jadi bukan hanya sekedar apa? Memanfaatkan peluang. Nah, tapi dia menciptakan peluang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah. Dan termasuk ucapan yang dilarang adalah yang menggunakan gelar qadi qudat, raja di raja, sahib syah, ya, atau ucapan apa? Gelar-gelar mangku bumi, bumi di pangku. Jadi pangku bumi itu gunung. Jadi gelar-gelar yang berlebih-lebihan, lebay. Dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Inna akhna'a ismin 'inda Allah rajulun tasamma malikul amlak."
La malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling hina di hadapan Allah adalah orang yang menamakan dirinya, ya, orang yang menyebut dirinya sebagai Malikul Amlak, raja di raja. Sesungguhnya tidak ada raja yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan contoh lainnya adalah orang yang menamakan dirinya Syahid Syah. Ya, artinya sama ya, raja di raja. Ya. Ya. Dan setiap daerah tentunya punya sebutan-sebutan seperti ini yang menunjukkan pujian yang berlebihan kepada fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam penamaan ini ya Nabi berikan ketentuan nama yang paling disukai Allah Abdullah. Hikmahnya apa di balik itu? Apa alasannya? Karena itu nama itu menunjukkan apa? Ketundukan, penghambaan, ya. Kerendahan seseorang di hadapan Allah Subhanahu bahwa dia adalah hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Ini nama yang paling bagus, yang paling baik. Ya, level yang paling tinggi dari nama, yaitu adalah nama yang mengandung, ya, berisi, bermakna penghambaan diri pemilik nama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini nama punya beban berat ini. Malu kan namanya Abdullah, kerjanya keluar masuk penjara gitu. Gak sesuai. Kalau itu ganti nama Ustaz, gak perlu ganti nama, ganti pekerjaan aja. Baik, azan dulu ya.